Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Milenia. Di sini akan menjelaskan materi tentang curl, yang mana curl ini masih bagian dari operasi di dalam vektor. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bertanya-tanya sebenarnya curl itu apa. Kalau misalnya diterjemahkan dari bahasa Inggris langsung ke bahasa Indonesia, curl itu artinya mungkin keriting atau ikal atau melingkar. Nah, dari definisi ini kita bisa ambil kata melingkar di sini. Artinya itu curl merupakan bagian dari penerapan pada benda yang berotasi. Jadi ini operasi curl itu biasa digunakan untuk menghitung dalam benda yang bergeraknya secara berotasi, misalnya kayak kincir air atau kincir angin. Nah, objek yang dikenai hanya medan vektor. Jadi operasi curl itu cuman bisa digunakan untuk besaran yang mempunyai vektor yang ada arahnya. Jadi misalnya si benda berotasi tadi, kincir airnya itu harus mempunyai arah. Jadi benda yang bergerak berotasi itu mempunyai arah kan, ke arah sumbu I, arah sumbu J, dan ke arah sumbu K. Hasil operasi dari operasi curl ini juga merupakan medan vektor. Terus operasi curl ini juga menggunakan perkalian vektor yang cross product dengan melibatkan operasi del atau nabla. Ini dibacanya del atau nabla ya, bisa. Nah, definisi dari del atau nabla sendiri itu ada do x ke arah sumbu I ditambah do y ke arah sumbu J ditambah do z ke arah sumbu K, seperti ini. Nah, misalnya di sini kita punya curl F sama dengan nabla dikali cross dengan vektor F, dimana vektor F-nya itu dalam x, y, z. Ini itu bentuk umum dari operasi curl ya, yang paling sederhana tuh seperti ini. Jadi di dalam operasi curl itu si del atau nablanya itu dikalikan cross ya, menggunakan perkalian vektor cross product dikalikan cross dengan si vektor F. Nah, sebenarnya ini nggak harus F hurufnya, bisa A, B, C, D, terserah. Yang penting adalah si F ini dia harus merupakan vektor, artinya mempunyai arah gitu. Nah, cara untuk menyelesaikannya yaitu dengan memasukkan ini kan del atau nabla ya. Langsung dimasukin aja do x di ke arah sumbu I ditambah do y ke arah sumbu J ditambah do z ke arah sumbu K dikalikan cross dengan si vektor F-nya. Vektor F-nya misalkan di sini F1 ke arah sumbu I ditambah F2 ke arah sumbu J ditambah F3 ke arah sumbu K. Nah, perkaliannya cross ya. Nah, ini untuk definisi operasinya aja, bentuknya seperti ini nantinya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Langsung aja kita bahas ke soal. Nah, tentukan curl vektor F jika vektor F dalam x, y, z sama dengan yz kuadrat ditambah yz kuadrat ke arah sumbu I ditambah xy ke arah sumbu J ditambah yz ke arah sumbu K. Nah, curl vektor F sama dengan nabla dikalikan cross dengan vektor F. Nah, ini kan nabla ya. Nablanya kita masukin di sini. Udah, setelah itu dikalikan cross dengan vektor F. Vektor F-nya ya ini. Ditulis persis seperti ini. Udah selesai, habis itu kita selesaikan dengan cara matriks seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan di sini cara menyusunnya. Di baris pertama itu kita pastikan ini isinya komponennya arah ya. Arah sumbu I, sumbu J, sumbu K harus berurutan I, J, K, seperti itu. Nah, baris keduanya itu komponennya si turunan parsialnya atau si komponen dari nablanya ini ya. Do X, do Y, do Z. Nah, yang baris ketiganya itu isinya variabel atau variabel dari vektor yang kita akan hitung di sini, vektor F, YZ kuadrat, XY, YZ. Harus berurutan sesuai yang mana yang I, yang mana yang
J, yang mana yang K. Nah, setelah itu kalau misalnya bentuknya udah seperti ini bisa saja diselesaikan dengan cara yang ditutup gitu. Atau yang ada yang plus minus plus minus plus minus. Itu tinggal gimana kitanya aja. Cuman kalau saya pribadi itu lebih terbiasa dengan cara yang dibantu gitu. Nanti ini kita tulis ulang, nanti akan dikalikan silang-silang. Matriks determinan ya. Ini yang kita buat tulis ulang di sini untuk membantu saja yang dua komponen ini aja. Yang secara vertikal di sini kita pindahin lagi. Nah, ini buat yang belum terbiasa dengan cara ini, jadi ini tuh di caranya dikali silang gitu ya. Nah, dari sini yang ke arah sumbu I ini do Y dikali YZ ke arah sumbu I. Tulis di sini. Ini kan ke arah kanan miringnya. Nah, arah sebaliknya kita kurangkan. Nah, do Z dikali XY ke arah sumbu I, tapi tandanya dikurang. Nah, begitu juga yang lainnya ya. Sama, yang sumbu J juga do Z YZ kuadrat ke arah sumbu J, do X dikali XY ke arah sumbu J, terus yang K-nya do X dikali XY ke arah sumbu K dikurang do Y YZ kuadrat ke arah sumbu K. Nah, terus ini kita operasikan aja langsung, artinya turunan parsial YZ terhadap Y, yaitu Z ke arah sumbu I, dikurang turunan parsial XY terhadap Z 0, ke arah sumbu I-nya nggak usah ditulis karena udah 0, ditambah turunan parsial YZ kuadrat terhadap Z 2YZ ke arah sumbu J, dikurang turunan parsial XY terhadap X ke arah sumbu J itu 0. Terus turunan parsial XY terhadap X itu Y ke arah sumbu K, dikurang turunan parsial YZ kuadrat terhadap Y, hasilnya Z kuadrat ke arah sumbu K. Lalu curl vektor F-nya itu kita dapatkan hasil akhirnya di sini Z ke arah sumbu I ditambah 2YZ ditambah Y dikurang Z kuadrat ke arah sumbu K. Ini K-nya kita keluarkan. Lalu kita akan mengenal sifat-sifat curl. Yang pertama itu ada nabla dikali cross vektor F ditambah vektor G itu sama dengan nabla dikali cross dengan vektor F ditambah nabla dikali vektor G dikali cross dengan vektor G. Tapi syaratnya vektor F-nya itu dan vektor G-nya itu harus sama-sama variabelnya, sama-sama dalam X, Y, Z gitu. Atau mempunyai variabel yang sama ya istilahnya. Lalu yang kedua di sini ada nabla dikali cross dengan V vektor F sama dengan V dikali nabla dikali cross vektor F ditambah nabla dikali V dikali cross dengan vektor F. Lalu yang ketiga ada nabla dikali cross dengan nabla V itu sama dengan 0. Terus ada nabla dikali cross dengan nabla V itu sama dengan nabla kuadrat V. Yang kelima ada nabla dikali A-nya itu konstanta ya, dimana A adalah konstanta, dikali vektor F sama dengan A-nya kita keluarkan ke depan dikali nabla dikali vektor F. Lalu yang keenam ada nabla dikali nabla vektor F sama dengan nabla dikali nabla dot vektor F dikurang nabla kuadrat vektor F.
Nah, yang ketujuh ada nabla dikali vektor F dikali cross dengan vektor G sama dengan vektor G dikali dot nabla dikali vektor F dikurang vektor G dikali nabla dot vektor G dikurang vektor F dot nabla dikali vektor G ditambah vektor F dikali nabla dot vektor G. Nah, kita akan mencoba melakukan pembuktian sifat curl yang pertama ya. Kita coba. Di sini kan curl dari vektor F tambah vektor G. Ini tuh sebenarnya kayak sifat distributif aja. Nah, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Gitu ya. Nah, ini langsung ini aja ya. Nablanya kita masukkan dikali cross dengan vektor F ini. Vektor F misalnya F1, F2, F3. Vektor G-nya G1, G2, G3. Ini kan permisalan aja ya, supaya lebih gampang. Lah terus ini vektor F dan vektor G-nya dikalikan. Nah, yang sesuai ke arah sumbu I dijadikan 1, ini juga dijadikan 1 ke arah sumbu J, ini juga dijadikan 1 ke arah sumbu K. Nah, setelah itu ini sama juga kayak tadi caranya. Kita dapatkan seperti ini. Do Y. Ini yang tadi ya, di yang soal sebelumnya kita kerjakan caranya. Kita udah dapet ini. Nah, ini kan masih maksudnya jadi satu gitu kan ya. Nah, bedanya ini yang udah turun di baris ke sini, ini tuh tinggal dikaliin aja. Do Y dikali vektor G, do Y dikali F3 ke arah sumbu I. Begitu juga seterusnya do Y dikali G3 ke arah sumbu I. Jadinya tuh nanti bentuknya jadi kayak gini. Do F3 per do Y ke arah sumbu I. Do G3 per do Y ke arah sumbu I. Ini dikaliin pelangi kayak gitu aja loh, 1 semuanya kayak gitu. Lah terus di sini ini kita pisahkan. Ini kita pisahkan mana yang F, mana yang G. Ini kan F. Nah, ini ya. Nah, F dikurang F ditambah ini juga yang J, vektor J-nya. Yang F kita pisahkan dengan yang G. Nah, ini juga yang di vektor K-nya. Yang F kita pisahkan, min F. Nah, setelah terpisah kan sisanya kan berarti tinggal yang do G3, yang do G-nya aja kan. Nah, yang do G-nya itu kita pisahkan, taruh di sebelah kanan yang setelah di sini. Nah, setelah itu kita akan bisa menyimpulkan bahwa memang benar pembuktian sifat curl yang pertama itu curl dari vektor F tambah vektor G itu sama aja. Ini kan curl dikali vektor F. Nah, curl dikali vektor F. Kalau misalnya teman-teman mau coba, ini kan curl dikali vektor F dan G. Kalau misalnya dihitung pasti nanti ketemunya seperti ini, curl dikali vektor F. Begitupun yang ini curl dikali vektor G, pasti hasilnya ketemunya ini. Karena waktunya sudah mungkin karena waktunya terlalu pendek, jadi saya hanya bisa menjelaskan sampai di pembuktian sifat curl yang pertama. Nanti silakan jika ada yang ingin bertanya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika banyak salah dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.